Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cynthia Rayu dengan NIM 21129117 dari sesi 58 izin mempresentasikan terkait materi administrasi layanan khusus. Administrasi sering juga disebut sebagai manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Yang dimana contohnya administrasi layanan khusus seperti perpustakaan. Sekolah dan perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Kemudian ada laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada usaha kesehatan sekolah atau yang biasa kita sebut dengan UKS. UKS bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Di mana peran gurunya yaitu guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun guru kelas. Kemudian guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa yaitu sekali seminggu. Lalu, guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat yaitu sekali 4 bulan. Ruang lingkupnya yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Kemudian ada kafetaria sekolah. Kafetaria sering kita sebut juga sebagai kantin. Tidak harus diadministrasikan oleh pihak sekolah, tetapi juga dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau seperti Dharma Wanita Sekolah. Namun, kantin ini tetap tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus segera memikirkan serta mengupayakan agar kehadiran kantin itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Kemudian ada sarana ibadah. Di setiap sekolah ada layanan peribadatan sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadatan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran ini bisa dilakukan mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah adalah masjid dan musola. Kemudian asrama. Bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para peserta didik dan petugas asrama tersebut. Kemudian ada koperasi, yang dimana layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan kita ketika dewasa dan mandiri. Koperasi yang ada di sekolah terbagi dua, yaitu koperasi sekolah dan koperasi siswa. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di pihak sekolah, baik jenjang SD, SMP, SMA. Yang dalam pengelolaan dan pengembangannya melibatkan guru dan personalia di sekolah. Sedangkan koperasi siswa atau biasa disingkat KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah, tapi pengelolaan pengembangannya dilakukan dan melibatkan peserta didik dan kedudukan KOPSIS itu sebagai pembimbing saja. Kemudian ada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan, terutama bagi peserta didik di tingkat pertama sekolah, yaitu TK, PAUD, dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi yang baiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Adapun peran guru dalam administrasi layanan khusus yaitu membuat peraturan-peraturan penyelenggaraan asrama, menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun, membuat peraturan yang berkaitan keamanan asrama sekolah. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi saya terkait administrasi layanan khusus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.